Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah video yang ketiga, tutorial ketiga ya, yaitu terkait cetak bukti transaksi. Bukti transaksi, baik itu tanda terima, kwitansi, faktur penjualan, faktur pembelian, maupun kartu SPP. Kita yang pertama yaitu kwitansi. Kwitansi dulu ya. Kwitansi ini ada lambang plus, tinggal diklik agar terbuka dia pilihannya. Kwitansi yang pertama isi di sini. Satu. Pilih satu ya. Pilih kwitansi satu, itu datanya, referensinya silahkan diisi. Misalkan ini dari Abu Abdil Hamid. Misal contoh, ini dari bapaknya Hamid. Isinya adalah infak punya Abdul Hamid, misal contoh. Tadi donaturnya sudah diisi di sini. Ya, ini ya donaturnya Abdul Hamid. Maka nanti muncul di menu kwitansi, kita pilih. Oh, ini udah terpilih ya. Ini misalkan kosong. Ini kan kosong nih. Tinggal silakan pilih kwitansi 01, filternya. Kalau sebelum dikosongkan ini masih panjang sampai bawah, maka di filter unchecklist angka 0 agar rapi ya. Ini siap cetak insya Allah. Nah, tinggal dicetak ya. Kemudian yang kedua, faktur penjualan. Faktur penjualan sama, silakan, ini kan ada penjualan nih dari 3 item. Isi dari faktur penjualan ini. Ini saya blok dulu ya ini. Faktur penjualan isi mulai dari sini. Faktur penjualan invoice 01. Ini misalkan 2 ya. Invoice 01-nya ada 2. Artinya di kwitansi atau nota invoice 01 atau itu ada 2 transaksi ini. Yang ini berarti dia di transaksinya beda, misal contoh ya. Maka di sini kita akan temukan ini sudah diisi ya. Yang perlu diperhatikan ada kalau ini penjualan, maka di sini juga harus wajib diisi penjualan agar nanti muncul di fakturnya. Faktur penjualan, kita ke faktur penjualan. Misal contoh ini kosongkan dulu. Invoice 01. Nah, ini tadi 2 ya, ada 2 kan ya. Ini sama. Awalnya panjang sampai 20 item. Karena di unchecklist filter, maka dia sudah mengecil, sudah menyusut ya dia. Invoice 1 ini tadi atas nama Abdullah, Umi jilid 2, Umi jilid 1 dan 2. Invoice yang kedua tadi kan sudah diisi juga, maka ini juga muncul. Nah, ini. Kalau ini yang tadi itu diisi sekaligus, nggak masalah. Memang misalkan ini kan hanya permisalan ya. Misal contoh ini invoice 01 semua, maka di sini 3 item itu keluar semua di invoice yang 01. Nah, ini ya. Untuk mengetahui invoice mana yang invoice, ini kan di sini ada kwitansi, invoice penjualan atau ke faktur penjualan dan faktur pembelian. Untuk melihat yang mana yang belum dipakai, teman-teman ke nomor dokumen ini. Nah, ini yang kecontreng atau kena garis ya, ada garisnya, maka ini sudah terpakai. Maka jangan gunakan lagi. Jangan gunakan di transaksi lain ya. Kalau ini kan bukan transaksi lain, ini satu transaksi. Kalau dalam satu transaksi nggak apa-apa. Tapi misalkan udah beda transaksi, maka jangan digunakan lagi. Karena nanti tidak akan membaca ataupun kwitansi yang ini misalkan kalian isi di sini kwitansi 01. Maka yang di sini sudah tidak terbaca atau dua-duanya malah terbaca. Misal ini penutupan ya, penutupan. Ini kan ada penutupan nih. Kita akan cek di kwitansi, maka dia akan otomatis muncul juga. Nah, ini penutupan 500.000. Itulah yang harus diperhatikan dalam bagian pengisian faktur. Faktur pembelian yaitu stok barang ya, stok barang. Ini misalkan saja ini PO 1. Ini kan hasilnya transaksi ini penjualan. Ini dicontohkan saja. PO-nya PO 1. Ini pembelian lah.
Kita isikan untuk pembelian, isikan di sini. Ya ini ya, mana ya? Ini tutup dulu. Nah ini, pembelian produk, ini saya blok ya, pembelian produk. Silakan buka, ini tanda plusnya. Nah ini udah ada duluan ini. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu ya. Ini kan tadi penjualan, berarti 3 ini ya. Pembelian, kita beli ke CV Abdurrahman misalnya. Kita beli Umi Jilid Gorib, kemudian Waqaf Ibtida, kemudian Matan Jazari. Beli 5 unit, 5 unit, 5 unit. 1 unitnya 35.000 misalkan. Maka nanti muncul di sini faktur pembelian PO1 ya, muncul ya. Pembelian. Ini juga siap print, insya Allah sudah siap juga. Baik, kalau untuk cetak tanda terima mungkin cukup sampai situ saja, karena hanya terkait dengan cetak mencetak, print out saja ya. Selanjutnya adalah tutorial yang terakhir, yaitu menyiapkan laporan keuangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Barakallahu fikum.